Shalom, selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Ibu Lilik berharap kalian semuanya tetap sehat dan sukacita. Walaupun sampai hari ini kita masih stay at home, kita masih online, mengerjakan segala sesuatunya. Sekolah online, ibadah online. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita. Malam hari ini, Ibu Lili rindu mengajak kalian untuk terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sampai malam hari ini, Engkau masih menjaga dan juga memelihara kami. Dan kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan akan selalu menguatkan kami, menuntun kami. Berkati firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini, perenungan kita terambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Sama ya, terambil juga dari kitab Lukas. Malam hari ini, Ibu Lili akan melanjutkan, yaitu Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Nah, adik-adik, malam hari ini firman Tuhannya berjudul, bertemakan Yesus datang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, malam hari ini perenungan firman Tuhan kita bertema Yesus datang ke Nazaret. Nah, adik-adik, masih ingat enggak kota Nazaret? Iya, kota Nazaret ini tempatnya Tuhan Yesus dibesarkan. Dan juga tempat Maria mendapat kabar dari malaikat kalau dia akan mengandung bayi ajaib, bayi Yesus. Jangan sampai salah, kalau Bethlehem adalah tempat di mana Yesus dilahirkan. Udah ngerti ya? Udah paham ya? Nah, Yesus pada waktu itu kembali ke Nazaret, di mana di kota tempat ia dibesarkan. Jadi orang-orang yang ada di Nazaret tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka ngerti kalau Yesus adalah anaknya Yusuf. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang-orang ini tidak percaya kepada Yesus. Kalau Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Mereka taunya Yesus ini adalah anak Yusuf. Gak mungkin kamu ini Juru Selamat. Makanya orang-orang yang ada di Nazaret tidak percaya. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata, kalau aku akan menunjukkan belas kasihku kepada orang-orang yang mau percaya kepadaku. Kalau nggak mau percaya kepadaku, aku tidak akan memberikan belas. Dan juga orang-orang menjadi marah, adik-adik, ketika Yesus berkata, kalau kalian tidak mau percaya kepadaku, aku akan memberikan, aku akan menunjukkan belas kasihku kepada orang-orang yang mau percaya kepadaku. Yesus memberikan contoh ketika waktu di Israel ada yang kena kusta. Naaman ini kan bukan orang Israel. Justru orang-orang Israel tidak disembuhkan karena mereka tidak percaya. Maka dari itu orang-orang menjadi marah kepada Yesus dan membawa Yesus keluar dari kota itu dan ingin melempar Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak terluka, adik-adik. Kenapa? Karena belum waktunya. Tuhan Yesus masih harus melakukan pekerjaan Bapanya yang di surga. Belum saatnya Tuhan Yesus bisa dilukai oleh orang-orang. Nah, adik-adik, dari perenungan firman Tuhan malam hari ini, apa ya yang dapat kita pelajari? Malam hari ini kita belajar satu hal saja, yaitu kita harus memohon belas kasihan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan ini adalah anugerah Tuhan yang memberikan. Kita tidak bisa menggunakan cara apapun untuk mendapatkan keselamatan kalau bukan Tuhan yang memberi. Makanya
Dikatakan kalau keselamatan anak adalah anugerah Tuhan. Makanya kita harus memohon kepada Tuhan ya. Memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan hati mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada orang, tidak ada siapapun yang mampu menjadi juru selamat, sanggup menjadi juru selamat selain Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya mama papa kami, saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan berikan hati yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati istirahat kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.